Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian pagi ini dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang kedua dari mata pelajaran pengendali sistem robot atau PSR. Untuk kompetensi dasar, pada materi kedua ini masih sama dengan materi 1, yaitu KD 315 dan KD 14. KD 315 memahami beberapa macam robot atau Modular Production System (MPS) yang diam di tempat. KD 415-nya menunjukkan beberapa macam robot atau MPS dan bagian-bagiannya. Sedangkan tujuan pembelajaran pengetahuan sama dengan materi 1, diharapkan dengan mempelajari materi yang telah dijelaskan, maka siswa mampu mengenal jenis-jenis robot yang ada dengan benar. Yang kedua, mengetahui perbedaan robot MPS dengan jenis robot lainnya. Untuk tujuan pembelajaran keterampilan, dengan melakukan praktikum, diharapkan siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari robot, mengetahui jenis dan kegunaan robot dalam sektor industri. Baik, mari kita ingat kembali apa itu robot MPS atau Modular Production System. Robot MPS atau Modular Production System merupakan sebuah unit stasiun yang terdiri dari beberapa aktuator seperti silinder, motor, atau suction cup yang dibangkitkan oleh vakum generator, lengkap dengan komponen kontrolnya seperti tombol tekan, sensor-sensor, dan kontrolernya. Dan biasanya robot MPS ini cenderung digunakan untuk produksi barang di industri. Coba perhatikan gambar slide berikut. Adalah robot-robot MPS yang ada di industri. Di situ ada apa saja? Yang pertama ada mesin conveyor. Mesin conveyor ini merupakan suatu jenis robot berupa meja berjalan yang mampu memindahkan barang produksi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contoh berikutnya ada mesin pengepakan. Mesin pengepakan ini salah satu sebuah robot yang mampu melakukan pembungkusan barang produksi di industri. Kemudian ada mesin perakitan yang berupa lengan manusia. Jadi robot ini berupa lengan manusia yang mampu melakukan pekerjaan dalam perakitan mobil. Baik, berikut adalah bagian-bagian robot MPS. Bagian utama robot dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bagian sensor, yang kedua ada bagian controller, yang ketiga ada bagian aktuator, yang keempat ada bagian manipulator, dan yang kelima ada bagian catu daya. Sedangkan bagian tambahan atau bagian pendukung dari sebuah robot dinamakan efektor. Baik, robot rangkaian dasarnya merupakan termasuk closed loop system atau sistem kontrol tertutup. Karena sistem kontrol pada robot, sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolannya. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Dengan kata lain, istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Sebagai umpan balik pada robot, terdapat pada bagian manipulator yang mengumpankan kembali kepada sensor. Baiklah, sebelum kita mengenal sensor, kita harus mengenal yang namanya transducer. Apa itu transducer? Seperti gambar yang saya slide-kan,
Di situ ada transducer. Transducer itu memiliki input signal dan memiliki output signal. Di dalam transducer ada sebuah sensor dan ada sebuah signal condition. Itu adalah konstruksi dasar dari transducer seperti itu. Nah, sekarang kita bahas transducer itu apa. Transducer adalah peralatan yang merubah variabel fisik seperti gaya, tekanan, temperatur, kecepatan menjadi bentuk variabel-variabel yang lain. Sedangkan kalau kita mengartikan sensor, sensor ini letaknya di dalam transducer. Di dalam transducer itu ada sensor dan ada signal conditioning. Kalau kamu lihat gambar, maka kita bisa mengartikan sensor. Sensor merupakan sebuah transducer yang digunakan untuk mengkonversi besaran fisik menjadi besaran-besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Untuk berbagai jenis sensor-sensor yang digunakan pada robot bisa kalian lihat pada gambar yang ada di slide. Kemudian klasifikasi sensor. Sensor dan transducer bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah sensor analog. Sensor analog ini merupakan sensor yang memberikan sinyal analog seperti tegangan dan arus. Sinyal ini dapat diartikan nilai variabel fisik yang diukur. Untuk sensor analog, keluarannya bisa dilihat di slide. Di situ untuk output dari sensor analog berupa sinyal analog. Sedangkan yang kedua adalah sensor digital, yaitu suatu sensor yang memberikan output sinyal digital. Sensor digital ini lebih banyak digunakan dalam industri. Karena apa? Karena dapat digunakan bersama komputer digital dan sensor analog. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide. Kemudian setelah bagian sensor, sinyal itu akan diteruskan ke dalam bagian controller. Nah, apa itu controller? Controller adalah suatu peralatan yang bertugas sebagai pengendali dari gerakan robot. Controller ini membentuk suatu sistem kontrol yang akan menentukan input dan output suatu robot. Controller bisa dikatakan sebagai jantung dari sistem robot, sehingga keberadaannya sangat penting sekali. Kontrol ini menyimpan informasi yang berkaitan dengan data-data robot yang telah diprogram sebelumnya. Controller ini menerima inputan dari sebuah sensor, kemudian diolah dan dioutputkan ke dalam bagian aktuator. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian aktuator. Bagian aktuator ini bagian yang menerima hasil pengolahan data yang diberikan oleh controller. Aktuator bisa diartikan sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sebuah sistem. Aktuator merupakan bagian output dari bagian controller. Aktuator di sini sering disebut sebagai penggerak robot. Aktuator ini bergerak berdasarkan perintah program yang telah diolah oleh sistem controller. Bagian aktuator ini sangat penting sekali karena berhubungan dari gerakan sebuah robot. Oke, bagian selanjutnya pada robot ada bagian manipulator. Setelah bagian aktuator,
kemudian diteruskan ke dalam bagian manipulator yang bekerja bersama-sama dengan aktuator. Jadi saya ulangi lagi, bagian aktuator ini diteruskan kembali ke bagian manipulator, di mana antara aktuator dan manipulator bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil gerakan dari robot. Manipulator adalah lengan yang memberikan gerakan robot untuk memutar, melipat, menjangkau objek. Gerakan ini disebut sebagai derajat kebebasan robot atau jumlah sumbu yang ada pada robot. Manipulator ini terdiri dari beberapa segmen dan sambungan atau dikatakan sebagai join. Kemudian setelah bagian manipulator, ada bagian yang dijadikan sebagai pelengkap dari fungsi robot, yaitu bagian efektor. Jadi untuk melengkapi fungsi dari robot, maka pada bagian manipulator membutuhkan komponen tambahan yang dinamakan efektor. Apa itu efektor? Efektor bisa diartikan sebagai bagian terakhir dari robot yang menghubungkan antara manipulator dengan objek yang akan dijadikan kerja dari robot. Efektor ini banyak sekali macamnya dan disesuaikan dengan jenis dan fungsi robotnya. Baik, bagian yang tidak kalah penting dan tidak boleh ditinggalkan dalam bagian robot adalah catu daya, di mana catu daya ini merupakan sebuah unit yang menyediakan tenaga pada controller dan aktuator, sehingga dapat bekerja selayaknya robot-robot yang memproduksi barang-barang produksi. Catu daya dalam sistem robot ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu catu daya untuk mensuplai energi untuk controller dan catu daya untuk mensuplai energi bagian aktuator. Keduanya ini memiliki tegangan yang berbeda. Untuk controller memerlukan daya yang sangat kecil, sedangkan bagian aktuator memerlukan daya yang lebih besar. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi yang kedua dari PSR pada KD 315 dan 415. Silahkan kalian pahami, kalian cermati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu kalian, menambah wawasan kalian tentang dunia perobotan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.